Oke, jadi kondisinya teman-teman sekarang ini sudah mendapatkan data pelamar yang cukup banyak dan kita ingin melihat setiap individu ini yang melamar sudah masuk ke tahap mana. Hasilnya akan seperti ini. Sebentar, saya klik dulu, agak hang sedikit. Jadi kita bisa lihat ada nama-nama yang sudah melamar dan kalau kita klik namanya itu akan terlihat ada di tahap mana prosesnya gitu ya. Oke, nah, kita akan bikin ini dari nol. Aku nggak tahu ini akan menggunakan berapa lama, so aku akan ngomong terus dan semoga teman-teman bisa ngikutin ya. Oke, ini aku sudah bikin, tampilan kosongnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyaring data sehingga kalau ini nanti diklik, ini nama ini hanya nama-nama yang merupakan pelamar. Oke, langsung aja coba ya. Jadi klik data, lalu Anda ini, data, lalu kalau di-scroll ke bawah, ini ada validasi data. Tambahkan aturan. Nah, ini artinya adalah kita akan sel ini hanya bisa diisi dengan data dari drop down tertentu atau dengan aturan tertentu gitu ya. Nah, kita pilih di kriteria drop down dari rentang. Lalu kita klik di sini yang ada kotak 4 ini, klik. Nah, saat pilih rentang data, kita klik dulu sehingga kursornya nyala. Lalu kita klik di data pelamar. Oke. Nah, lalu kita klik, kita kan maunya nyari nama orang ya. Jadi klik aja di sini. Nah, dia akan langsung ke data pelamar B3. Lalu kita kasih titik 2 B. Ini kita okein. Nah, nanti kalau kita kembali ke sini, making of data individual, kita klik selesai, kita close boleh. Nah, nanti di sini akan jadi bentuknya seperti ini. Dan ini kalau kita klik panahnya, ini akan memunculkan nama-nama yang ada di data pelamar kolom B3 sampai ke bawah, berapapun jumlahnya. Karena ini otomatis nambah datanya karena tadi kita memilih validasi datanya adalah kolom B3 sampai ke B, artinya B-nya itu sampai ke paling bawah berapapun itu gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi kita bisa pilih nama orang. Nah, tapi kita sekarang pengen lihat nih statusnya orang-orang ini seperti apa gitu ya. Nah, caranya adalah kita menggunakan formula yang sangat saya sukai yaitu XLOOKUP gitu ya. Nah, XLOOKUP ini ada 3 data yang diperlukan. Pertama adalah mau cari apa, carinya di mana, dan kalau udah ketemu dibalikinnya apa. Oke. Yang kita cari adalah nama orang di C4. Maka XLOOKUP kurung buka C4 kita klik saja. Dan ini bagusnya sih kita dikasih tanda bintang ya. Jadi tanda dolar. Ini Anda bisa gunakan teman-teman mungkin di FN F4 di laptopnya. Maaf. Jadi dolar C, dolar 4 gitu ya. Ini supaya nanti tinggal bisa kita mudah dalam mengkopinya. Lalu titik koma. Nah, nama Mutia Farida atau siapapun itu di C4 carinya di mana? Nah, ini ada lookup range. Nah, ini artinya saat ini udah bentuknya kayak gini, titik koma, lalu ada kursor kayak kecil gini di bawah ya. Itu kita klik lagi ke data pelamar. Namanya ada di mana sih? Nah, kembali lagi berarti klik B3. Lalu kita kembali ke yang tadi ya. Jadi data pelamar B3 sampai ke B gitu ya. Ini artinya kita akan mencari semua nama yang ada di C4 tadi di sheet data pelamar di kolom B. Lalu setelah ketemu nih, oke aku udah nyari nih kata Google Sheet-nya. Aku udah cari Mutia Farida gitu ya misalnya tadi. Terus aku mesti ngebalikinnya apa? Nah, karena kita carinya adalah nomor misalnya ya. Ya udah berarti yang kita cari adalah kembali ke data pelamar di kolom A3 sampai A gitu ya. Oke, kembali lagi. A3 sampai A gitu. Kita kasih dolar. Udah kurung tutup. Nah, kita akan nemukan Mutia Farida di urutan nomor 3. Kalau kita cari misalnya Muhammad Sulki ada di nomor, saya klik ya. Lalu kita nomor 6 gitu ya. Terus Victoria Halimah nomor 16 dan seterusnya. Lalu kita ingin tahu dia ada di tahap mana. Nah, ini agak rumit. Aku akan skip dulu ya.
Tapi yang pasti lalu di posisi yang dilamar, nah kita lihat data pelamar, posisi yang dilamar ini ada di kolom E. Daripada kita bolak-balik, ya udah caranya paling gampang kita klik yang tadi ya di nomor, kita copy aja, Ctrl A. Ctrl itu adalah tombol yang tulisannya CTRL, dibacanya Ctrl. Lalu kita paste di kolom C7 di sini. Paste-nya agak nakal, dia ngaku. Kenapa nggak mau di paste teman-teman? Agak ngeselin ya. Oke, ulangi lagi, mungkin belum mau di copy. Ctrl C, Ctrl V. Nah, tapi kita kan nggak mau memunculkan nomor, kita mau memunculkan posisi yang dilamar. Maka data pelamar yang ingin kita munculkan tadi yang di kolom E. Karena kita ingat tadi di kolom E adalah posisi yang dilamar, gitu ya. Gitu. Lalu kita lihat lagi untuk level itu di kolom F, maka seperti tadi kita paste lagi, lalu kita ganti A, 3A-nya dengan F gitu. Dan seterusnya. Nah, jadi ini kalau kita tuliskan tanggal terima resume, kita lihat aja terima resume dia ada di tanggal terima resume berarti adanya di ini di kolom H gitu ya. Berarti tinggal kita masukin aja lagi. Kembali ke sini, kita paste, lalu kita ganti A, 3A-nya dengan H gitu. Nah, sudah. Dan ini bisa kita bikin ke bawah, kita tinggal paste dan sesuaikan kolomnya sesuai dengan di data pelamar. Oke, itu mungkin semoga menjawab pertanyaan teman kita yang nanya di kolom komentar aku di YouTube, dan semoga membantu teman-teman untuk membuat recruitment dashboard di kantor teman-teman.